wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwi Aperil, NIM 1806597, Prodi Teknik Elektro, kelas B, Universitas Pendidikan Indonesia, tahun ajaran 2018. Di sini saya akan mereview buku dengan tema ilmu pendidikan Islam yang dibuat oleh Muhammad Muntahifun Nafis MAG, diterbitkan oleh penerbit Teras pada tahun 2011 dengan halaman 147 halaman. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas ujian tengah semester Seminar Pendidikan Agama Islam semester ganjil. Pada buku ini menjelaskan setiap babnya saling berkaitan satu sama lain. Satu yang berjudul tentang pengertian, ruang lingkup, dan kegunaan pendidikan Islam, yang membahas satu pengertian, dua ruang lingkup pendidikan Islam, ketiga kegunaan ilmu pendidikan Islam. Yang berjudul dasar-dasar pendidikan Islam, yang membahas satu dasar-dasar pelaksanaan pendidikan Islam, dua dasar pelaksanaan pendidikan Islam, ketiga pemikiran pendidikan Islam. Bab 3 yang berjudul tujuan pendidikan Islam, membahas satu rumusan masalah tujuan pendidikan Islam, kedua tahapan-tahapan tujuan pendidikan Islam, ketiga aspek-aspek tujuan pendidikan Islam. Berjudul pendidik dalam pendidikan Islam, membahas definisi mendidik dalam pendidikan Islam. Yang berjudul peserta didik dalam pendidikan Islam, bahas peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, pengertian pendidikan Islam yaitu proses pemberian, bimbingan, dan pengarahan kepada peserta didik dan meningkatkan kualitas mutu, iman, dan kepribadian yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pendidikan Islam yang sangat populer, yaitu ta'dib, ta'lim, dan tarbiyah, di mana ta'dib adalah pendidikan peradaban atau kebudayaan, di mana sedangkan ta'lim adalah artinya adalah mengajar, sedangkan tarbiyah adalah proses transformasi ilmu pengetahuan pendidik kepada peserta didik. Ruang lingkup pendidikan Islam menurut Haji Muhammad Arifin, pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat besar, mencakup kegiatan-kegiatan peradaban secara konsisten dalam bidang atau lapangan hidup manusia. Ada 7, yaitu lapangan hidup. Selanjutnya ada 7 ruang lingkup hidup manusia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang terakhir adalah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan ilmu pendidikan Islam, yaitu ada 3. Yang pertama al-dilalah, yang kedua al-ihbar, yang ketiga al-hisabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar keislaman. Sumber utama dan paling utama yaitu Al-Quran. Yang kedua as-sunnah, yang ketiga masdar, yang keempat kemaslahatan umat atau sosial, yang kelima tradisi atau adat kebiasaan masyarakat tersebut, yang keenam adalah ijtihad. Dasar pendidikan di Indonesia. Yang pertama, dasar ideal adalah dasar filsafat negara kita, yaitu Pancasila.
pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, dasar struktural Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, dasar operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan Islam di Indonesia untuk membimbing seseorang untuk mempelajari ajaran agama Islam dan diharapkan mendapatkan berpikir seperti IQ, SQ, dan EQ untuk bekal hidup kesuksesan dunia maupun akhirat. Pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik dengan upaya potensi yang ada di peserta didik tersebut. Pendidik juga biasa disebut dengan spiritual father atau bapak rohani pada peserta didik. Dari beberapa pandangan ulama, contohnya Al-Ghazali, berasumsi bahwa pendidikan merupakan pelita segala zaman. Orang yang hidup semasanya dengannya akan memperoleh pencerahan cahaya keilmuan dan keilmiahannya. Apabila dunia tanpa ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang. Sebab karena pendidikan adalah supaya mengeluarkan manusia dari sifat kebuasannya atau kebinatangannya kepada sifat insaniah dan ilahiyah. Paradigma peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, sebenarnya manusia adalah makhluk yang sebaik-baiknya dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Sifat-sifat kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung atau tidak langsung, secara lisan atau secara tulisan. Dimensi-dimensi peserta didik. Suatu hal yang sangat perlu juga diperhatikan oleh seseorang pendidik dalam membimbing peserta didiknya adalah kebutuhan peserta didik. Peserta didik adalah ada kebutuhannya ada 6, yaitu yang saya ambil dalam buku ini. Yang pertama, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, pengertian pendidikan Islam yaitu proses pemberian, bimbingan, dan pengarahan kepada peserta didik dan meningkatkan kualitas mutu, iman, dan kepribadian yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Ketiga, tujuan pendidikan Islam mencakup 4 hal, yaitu tujuan jasmani, rohani, sosial, dan akal. Saran yang saya dapatkan dalam buku ini adalah kita sebagai manusia beragama yang memiliki akal untuk berpikir mana yang baik dan tidak baik, untuk kita mengetahui mana yang baik dan tidak baik, mana yang halal dan haram, yaitu contohnya seperti kita tidak boleh meminum alkohol bagi umat muslim, kita tidak boleh memakan daging babi sebagai umat muslim. Daripada itu, manusia diwajibkan mencari ilmu maupun formal dan informal. Kelebihan buku ini adalah banyak teori yang berlandasan As-Sunnah dan Al-Quran. Kekurangan buku ini yaitu bahasanya sulit dimengerti dan sulit dipahami. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam membuat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.